Bapak-bapak, rekan-rekan dan ibu-ibu semua yang hadir, kita pada kesempatan ini kita berdiskusi ya, sharing atau kita melakukan penyerbukan silang atau cross pollination. Biasanya kalau penyerbukan silang itu hasilnya lebih bagus ya, makanya sering dilakukan semacam kombinasi atau mixing ya dari beberapa beberapa hal yang berkaitan ya dengan penyerbukan silang. Nah, kita pada kesempatan ini nanti saling sharing ya, sharing tentang third party risk management. Ya, jadi ini topiknya luas ya, topiknya luas dan bisa kita lihat dari berbagai aspek ya. Yang pertama ya Bapak Ibu sekalian, tentu ini bisa berkaitan dengan third party management. Ya, jadi third party management dalam pengertian lebih menekankan aspek ya dari kinerja atau dari performance. Ya, jadi kalau ditambah dengan risk, ya, jadi third party risk management, jadi tekanannya kita akan lebih memperhatikan risk dan tentu kaidah dari risk management itu tetap akan kita jadikan dasar. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, ada juga berkembang stream atau konsep berpikir yang namanya stakeholder management. Ya, jadi stakeholder management ada lagi. Nah, stakeholder management melihat ya dari sisi yang berbeda, ya tentu dalam kaitan dengan bagaimana ya pihak-pihak yang berkepentingan ya itu kita kelola optimal mungkin ya dalam kerangka perusahaan. Nah, kemudian nanti dalam diskusi kita ini, sesi pertama sampai jam berapa, Bu? 10.30, Pak. 10.30. Nah, di tahap awal ini nanti kita akan coba menyamak persepsi ya yang berkaitan dengan third party dan termasuk risk. Ya, jadi maka kita lebih luas juga bisa shareholder management atau juga bisa dalam ada konsep yang mengatakan bahwa ini customer dalam arti yang luas. Ya, customer dalam arti yang lebih luas including stakeholders dan juga including third party. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ini dynamic itu bukan membingungkan, tapi kita perlu kalian harus mengembangkan policy dan harus mendefinisikan apa yang dimaksud dengan third party dalam hal ini. Nah, kita lihat sekarang. Jadi saya gunakan Office of Controller of the Currency ya di United States ya. Ini mendevelop ya sebuah konsep ya dari third party. Ini definisi yang simple dari third party. Yang pertama dikatakan bahwa third party jadi entitas apapun juga ya yang dimana company atau organization ya saya gunakan itu mempunyai bisnis. Nah, ini kan luas sekali. Ya, jadi bisa saja customer kan juga entitas juga. Nah, cuma di sini ada pandangan kalau udah jadi customer ya itu sudah dikatakan ya second party, kasarnya begitu. Nah, tetapi third party ini adalah pihak-pihak yang doing business dengan kita dalam kerangka ya kita mendeliver value atau mendeliver produk atau mendeliver service ya. Jadi bisa dikatakan ya pada dasarnya ya di sini kita ya tidak secara khusus ya menciptakan value atau objektif ya atau objek atau katakanlah juga produk itu untuk kepentingan third party.
Tetapi third party ini terlibat di dalam proses kita meng-create value tersebut. Nah, disinilah yang dimaksud dengan company ya does business with. Ya, jadi dengan demikian kita harus bisa menarik garis ya demarkasi dalam konteks ya dalam konteks sebagai objek ya yang namanya customers itu beda ya. Customers tidak ikut di dalam proses meng-create ya service atau produk yang di-deliver ke customer tersebut. Tetapi third party ini ikut ya, jadi ke sana. Dan tetapi ya third party ini juga bisa ya kita perluas lagi ya, jadi juga pihak yang berhubungan bisnis dengan customer kita. Jadi luas ya. Jadi misalnya kita punya bisnis dengan customer. Nah, customer kita ya mempunyai bisnis dengan pihak lain. Nah, itu bisa third party bila ternyata itu mempengaruhi hubungan kita dengan customer. Bahkan supplier kita ya itu juga secara langsung kita tadi per definisi katakan sebagai third party karena second party-nya ada customer, tetapi pihak yang bekerja sama atau pihak ya yang berhubungan bisnis dengan supplier kita bisa juga disebut sebagai third party atau fourth party lah kalau dari sini. Tetapi jadi ada kita organisasi company, ada kemudian yang namanya customers kalau kita kasih layer, ada yang namanya third party yang langsung memberikan supply chain kepada kita, tetapi ada lagi pihak lain yang memberikan pihak ketiga. Saja nanti supplier kita lakukan outsourcing dan itu harus kita periksa ya, jangan sampai nanti penyakitnya ya dari supplier kita itu kena ke kita sehingga mempengaruhi ya proses penciptaan value yang kita laksanakan. Nah, jadi this may include ya suppliers, vendors, contract ya, manufacturers, business partner bahkan dan affiliates, bahkan brokers ya, distributors, resellers dan agent. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ini sebenarnya kalau kita menggunakan konsep ya pendekatan sistem, siapapun yang mempengaruhi sistem ya itu kita bisa masukkan dalam kategori third party. Jadi approach kita adalah system approach. Jadi kita tidak terjebak ya pada per definisi ya, walaupun ya dalam kepentingan pragmatis ya seperti OCC atau misalnya juga OJK dan juga lain. Itu memberikan definisi ya, dengan paradigma sistemnya ya. Ini paradigma sistem ini ya dikembangkan oleh Thomas Kuhn ya. Jadi yang namanya seluruh aspek ya, seluruh pihak yang mempengaruhi sistem dari bisnis kita itu kita bisa masukkan juga ke dalam third party. Jadi third party can be both upstream ya, suppliers dan vendors, dan juga bisa downstream ya, distributors and reseller, yang baik juga yang kontraktual maupun yang non kontraktual. Nah, repotnya Bapak Ibu sekalian nanti di dalam kita berdiskusi, kalau kontraktual itu kan relatif kita bisa manage risk-nya. Ada kontrak gitu. Ada service level agreement. Ya kadang-kadang kalau risiko terjadi di mereka bisa mempengaruhi proses penciptaan value di kita. Ya, jadi ini yang pertama. Nah, kemudian oh ya, nanti diulangi. Agak putus-putus Pak. Di ya. network bandwidth-nya Bapak kayaknya. Saya coba ya. Nanti kita ulangin ya kalau ada teknis, mohon maaf. Jadi sekarang sudah jelas belum, Bu? Sudah sih, sudah. Terima kasih, sudah ya. Jadi Ya, nanti tinggal nanti langsung di ini ya, di apa namanya, di kritik ya, bila mana
suaranya tidak jelas. Ya. Asik. Ya. Baik, jadi third party ini ya, tadi saya sampaikan luas sekali. Jadi pendekatan kita adalah pendekatan sistem. Ya, jadi supaya kita tidak terjebak, kadang-kadang per definisi kita katakan mana yang third party, mana yang tidak third party. Ya, kita katakan terlebih dahulu bahwa segala sesuatu yang mempengaruhi sistem kita dalam menciptakan values, ya, itu disebut sebagai third party. Nah, tapi kita harus mendefinisikan yang langsung ya menjadi bagian dari kita menyampaikan output delivery secara khusus. Nah, itu kita sebut sebagai customer. Ya, jadi untuk ini. Nah, disinilah makanya juga diperdalam lagi bahwa third party relationship generally do not include customer relationship. Ya, jadi tetapi ini kan kadang-kadang begini ya Bapak Ibu ya. Ini kita ngobrol dari segi ontologis ya, ontologis. Ya, kadang-kadang risk management ya, ada yang namanya risk. Oke. Nah, sebenarnya ada nggak risk management itu? Ada nggak risk? Nah, ada yang mengatakan tidak ada risk. Yang ada adalah pilihan terhadap kegiatan kita. Yang ada adalah pilihan dari sasaran kita. Yang adalah pilihan dari strategi kita. Mengapa eksistensi risk itu secara ontologis tidak ada? Karena risk itu tergantung dari kegiatan kita. Risk itu tergantung dari bagaimana kita mendevelop sasaran. Yang ada ya adalah tergantung ya dari awalnya saja, misalnya saya ingin mengurangi berat badan, ya saya melakukan futsal. Oke, itu ada risknya. Nah, kemudian Pak Rino ingin mengurangi berat badan, tapi Pak Rino melakukan fitness. Risknya beda. Sasarannya sama. Jadi sebenarnya risk itu adanya di mana? Adanya ketika kita memformulasikan kegiatan kita. Jadi sebenarnya itulah di dalam textbook dikatakan bahwa risk itu melekat, bahwa risk itu adalah inherent. Jadi bahwa risk itu adalah function ya secara ontologis dari aktivitas kita. Nah, disinilah ilmu risk management itu mendefinisikan, mengkonseptualisasikan itu. Nah, demikian juga yang berkaitan dengan third party. Jadi kita jangan terjebak. Bisa saja kita membangun definisi tersendiri di dalam policy yang kita akan buat. Ya, karena nanti kan perusahaan harus membuat yang dimaksud dengan third party itu yang mana, kan begitu kan, dan siapa yang menangani third party. Ya, misalnya kalau audit bisnis langsung menangani kepada customers, ya third party mungkin diberikan ya berdasarkan strategi konsensus kepada divisi kepatuhan, misalnya kan begitu, atau kepada khusus divisi corporate secretary. Ya, atau nah ini semua strategi konsensus di dalam kita membangun policy tentang third party risk management nanti. Ya, jadi itu nggak ada formula yang khusus. Ya, apa yang dikembangkan di luar, ya kan ini kan berkaitan di luar itu third party management, third party risk management. Halo, Pak Jerry putus lagi ya? Kemudian menggiring sebentar saya rubah ini koneksinya. Ya, mode cadangan boleh. Jaringan Pak Jerry tadi jaringan kayaknya. Jaringan ya. Jadi saya pakai Telkomsel. Mungkin ada alternatif. Itu salah satu resiko tuh Pak. Resiko ya, yang betul. Pak Jerry pilih Pak. Iya. Jadi semuanya ya ini udah ada nih cadangannya. Coba kita lihat apakah lebih baik. Oke,
Sudah lebih jelas. Mungkin nanti kalau ini saya ganti lagi. Jadi saya sekarang sudah pakai 2 modem ya yang berbeda ya. Kadang-kadang yang menarik ya Bapak Ibu sekalian, begitu kita tethering pakai HP kita justru lebih bagus dibandingkan dengan Bonafit yang kita pakai live di rumah. Betul, Pak. Iya, kadang-kadang ini oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kembali lagi tadi ya yang berkaitan dengan apa namanya dengan dengan definisi tadi ya. Jadi kita harus membangun ya definisi sendiri ya. Ya tentu referensi-referensi bisa ya. Sebagai contoh yang paling banyak kan itu karena berkaitan dengan kontrol dari mata uang currency. Karena ya seringkali penyempitan ya atau pemfokusan dari pembicaraan third party ini akhir-akhir ini di negara maju lebih kepada ya yang berkaitan dengan money laundering ya dan pembiayaan untuk terorisme. Jadi di kita jadi APU PPT. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian bahwa ya APU PPT dan lain sebagainya itu kita penting ya. Tetapi jangan sampai kita melihatnya hanya berdasarkan regulation based. Ya sehingga kita buat sistem dan lain sebagainya ya padahal itu adalah bagian dari know your customers. Harusnya bagian dari kita mengembangkan business intelligence untuk know your customers. Jadi tidak hanya sekedar protecting values, ya APU PPT itu ya merupakan tambahan di dalam kita mengembangkan business intelligence atau know your customer dan know your partners dan know your supply chain system dan know your third party including di dalamnya. Jadi ya third party itu jadi any business arrangement ya. Kalau ini saya pakai istilah bank ya yang sering ya ditekan untuk menyelenggarakan itu ya termasuk juga perusahaan asuransi ya including juga jasa keuangan yang lain termasuk juga multi finance. Ya jadi bisa aja dia by kontrak, bisa aja bukan berdasarkan kontrak. Ya. Nah, di sini ya third party relationship itu mencakup juga aktivitas ya. Ya yang termasuk juga yang mengoutsource ya produk dan services. Jadi jangan sampai ya kita hanya memperhatikan third party yang ada di kontrak. Ya, kita tidak melakukan diligence ya due diligence terhadap third party partner kita atau supplier kita, mereka ngambilnya dari mana. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam business continuity management BCM termasuk juga ya kita ya perlu mengetahui apa saja ya pihak-pihak ya yang merupakan partner dari kita punya supply chain system itu yang ternyata rentan terhadap risiko. Nah, biasanya kalau di luar negeri kalau kita misalnya mempunyai supplier kita belum mempunyai BCM, ya itu nggak diterima. Ya, karena kalau supplier kita nanti bermasalah, nggak punya BCM, nah nanti kena ke kita. Nah, disinilah juga salah satu dilema ya. Kalau kita gunakan itu di Indonesia, semua supplier kita belum menggunakan BCM. Akhirnya kita nggak dapat supplier. Nah, ini kan kadang-kadang makanya kita harus membangun komunitas ya untuk supaya pengembangan third party management ini menjadi hal yang standar yang berlaku bagi semua organisasi. Ya, jadi disinilah bahwa segala sesuatu harus dicoba diinikan. Nah, beberapa contoh third party. Ini daftar ini bisa kita perbanyak lagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti Bapak Ibu bisa tentu menambahkannya. Nah, business agent sponsor ya, business agent bisa masuk. Kemudian bagi asuransi ini kan undang-undang kita mengatakan bahwa kalau agent itu bukannya third party kan gitu kan, karena kan bagian dari kita. Tapi kalau broker itu third party. Ini kan bagi teman-teman yang dari insurance ya, karena broker kan bekerja untuk kita punya klien kan, gitu. Kalau broker. Tapi kalau misalnya agent adalah bagian dari
marketing kita atau karena bekerja untuk kita. Nah, tapi dalam konteks untuk untuk secara keseluruhan bisa juga kita buat dia sebagai third party karena kan masuk dalam definisi any business yang kita punya kaitan langsung. Karena mereka pun ya menggunakan downline-nya masing-masing dan akan berdampak kepada bisnis kita kalau di bidang perasuransian. Nah, public clients, ya, private clients, financial entities, ya, itu bisa menjadi third party, kemudian investor, partners, subcontractors, ya sudah pasti, kemudian kontraktor sendiri, kemudian material dan ini. Nah, inilah yang membuat bahwa third party risk management ini susah gampang, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi misalnya nih, ya misalnya kita membangun core system ya untuk asuransi atau untuk bank, misalnya core banking system. Oke, kita dapat vendor. Ya, vendornya adalah membangun. Oke. Nah, kemudian aplikasi yang kita bangun ya memiliki ya source code, ya. Source code, ya. Nah, bukan hanya password aja tapi udah source code. Nah, sementara perusahaan itu ya sedemikian rupa mempunyai orang-orang analis dan juga pekerja-pekerjanya. Nah, kita berdasarkan kontrak ya melihat ada kemungkinan risiko, nah kita bikinlah. Nah, ternyata bahwa dari perusahaannya aman, tidak akan mengubah. Ya, aman. Memang kalau bank ya, di sini kan pasti ada yang bank atau dari ini. Pertanyaannya gini, kalau bank itu asetnya 500 triliun. Kan uangnya siapa yang tahu itu? Kira-kira siapa yang paling tahu uangnya di mana, Pak Sabrudin? Saya aja nggak tahu itu duitnya di mana sebagai pengawasnya. Betul, Pak, betul. Ini ngeri juga kalau pikir. Nah, kemudian malam misalnya dari jam 10 ya sampai pagi jam 3 dibikin overnight ya duitnya pindah. Tapi jam 3.30 dibalikin lagi duitnya. Ya nggak ada tuh. Nah, siapa yang tahu itu? Misalnya terjadi mafia. Ya, di Bangladesh itu terjadi overnight itu ini balikin lagi duitnya. Nah, berarti kan kerjasama dengan central banknya di sana, gitu loh. Yang berkaitan dengan bagaimana peredaran uang. Jadi uangnya dipinjemin semalam. Dipinjemin semalam dari jam 12 lah atau jam 12 sampai dengan jam itu. Paginya dibalikin lagi. Nah, ini yang menjadi menarik karena ternyata itu permainannya si perusahaan vendornya benar. Tapi pegawainya, dan ini bukan pegawainya, mantan pegawainya. Nah, ini juga akhirnya bagaimana nih kita? Kan itu kalau udah mantan pegawai atau pegawai udah menjadi third party ya dalam kaitan dengan sementara nasib kita hanya ditanggung oleh selembar kertas yang namanya kontrak. Tapi kita sendiri tidak tahu. Ya, jadi ini bukan passwordnya yang dibobol, enggak. Jadi backdoors-nya adalah menggunakan yang namanya source code-nya dirubah, terus kemudian file log-nya dihapus lagi, dibersihkan lagi. Ya orang IT-nya nggak tahu, orang dia nggak bikin aplikasinya kok. Ya, bagaimana mengatasi ini? Nah, kemudian berkembang diskusi. Tadi malam misalnya, ya ada diskusi. Ya udah kita minta source code. Emang kalau kita pegang source code apa hebatnya, apa tahunya? Kalau lainnya dirubah dan lain sebagainya. Jadi ini hal yang boleh dikatakan contoh yang sangat riskan sekali yang kita bisa mempertanyakan, ya. Katakanlah bukan mencurigai. Siapa yang tahu bahwa aset kita ya itu benar di mana duitnya? Kalau misalnya 500 triliun kan nggak ditaruh di gudang, itu kan beredar di mana kita ini. Dan siapa yang bisa mengkontrol itu? Nah, inilah makanya sangat rentan untuk kita menjaga ya dengan pola ini. Nah, hadirnya blockchain teknologi dan lain sebagainya, konsepnya tuh seperti itu. Ya, jadi dibuat semacam, nah ini dibuat semacam, tapi kita nggak lari ke sana. Dibuat semacam, ya. Boleh tanya, Pak? Overnight itu biasanya wajar ya kan Pak di perbankan, Pak Jerry ya? Bagaimana, Pak? Overnight itu wajar ya untuk wajar. Perbankan. Jadi memang diperbolehkan gitu ya. Kontrolnya di BI bukan ya, Pak ya? Iya.
Kasus yang di Bangladesh itu kan kerjasama sama Central Bank. Oh gitu. Jadi si banknya nggak tahu duitnya dipinjemin semalam. Kan gitu. Akhirnya ya mundurlah itunya apa namanya gubernurnya kan bisa kebobolan kan dia yang ngatur semua. Jadi Iya, si iya. bank ini nggak tahu duitnya itu dipinjemin semalam, habis itu paginya dibalikin lagi. Yang diambil kan cuma bunganya. Iya, iya, iya. Gitu kan. Spreadnya yang diambil untuk itu. Iya, spreadnya aja Pak. Ya itu hal yang karena ada hal yang biasa dilakukan praktek itu ya. Nah, soal selisih-selisih juga Pak. Selisih 0,3 rupiah, 0, kalau ribuan jutaan transaksi kan Banyak, itu siapa yang ini kan permainan-permainan seperti itu ya. Jadi kalau itu oke lah orang IT ya karena masih tidak mengubah ya Biasanya treasury bukan Pak ya? Ya treasury kan dia tidak tahu detail di datanya Pak. Ya treasury-nya dapat laporan dari IT segini-gini kan nggak ada yang periksa duitnya. Iya, iya, setuju Pak. Ya kalau misalnya mau nakal, ya kalau misalnya saya jahat, oke di ini aja keuntungannya per bank itu sekian. Siapa yang tahu keuntungannya segitu? Bener nggak? Siapa Pak yang tahu Pak? Tuhan Pak. Ini kita bicara buka. Iya benar, susah Pak, susah. Controllingnya masih susah itu Pak. Ini kan aja. Iya. Ya. Susah. Nah saya tertarik satu lagi Pak tadi untuk bisnis model Pak ya. Jadi antara agent sama broker Pak. Jadi kalau misalnya agent itu, kalau itu kan kita ber-PKS ya Pak ya. Kalau misalnya agent itu di asuransi ber-PKS, terus kemudian kalau ada beberapa agent dipakai juga sebagai di perusahaan pialang gitu ya. Kaitannya dengan introducer, namanya aja beda Pak. Nah cuma di dalam broker biasanya mereka punya keahlian. Misalnya mereka bisa melakukan katakanlah resurvey atau mereka punya kemampuan ada sertifikasi untuk melakukan valuation contoh gitu ya Pak ya. Nah itu salah satu mungkin benefit gitu ya Pak ya, buat pialangnya sendiri. Nah di asuransi kita biasanya keluar juga ada dana yang namanya risk engineering lah Pak. Nah itu yang kadang-kadang suka gitu Pak ya, suka jadi aneh. Untuk itu sebenarnya kan fungsi asuransi sebelum mereka nutup asuransi itu adalah untuk melakukan mitigasi resikonya. Di pialang kadang-kadang lebih bagus gitu untuk itunya. Tapi kadang-kadang karena bagus susah dapat cover Pak detailnya. Nah, jalan keluarnya gimana menurut Pak Jerry itu Pak? Iya. Nah ini kadang-kadang juga ya bicara brokerage ya. Ya saya bukannya kasar ya. Kadang-kadang ini dipakai juga untuk cuci uang kan gitu kan. Betul. Ya artinya Pak Syarfuddin ketawa. Seperti ada tektokan ya Pak. Iya, jadi tapi kita bukan membahas ke sana ya. Tapi kan ini pasti disinggung-singgung juga di due diligence. Resiko Pak, iya Pak, due diligence resiko. Jadi ada beberapa mereka itu user atau agen kadang-kadang malangin premi loh Pak. Nah itu kita kan kadang. Iya betul. Due diligence-nya kan perusahaannya Pak ya, third party dari istilahnya. Nah, yang sementara agent ini bagian dari third party mereka gitu loh. Ya kita kan nggak bisa masuk ke dalam itu ya. Terlalu dalam maksudnya gimana gitu. Iya. Nah, memang BO itu ultimate beneficiary owner itu penting ya. Nah, disinilah makanya ya kalau kita dari PPATK itu menjadi penting. Tapi kan ini berkaitan dengan corruption dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sebagai swasta kan tidak bisa menggunakan jasa itu secara langsung kan untuk kepentingan kita melakukan due diligence ya. Tapi kalau dalam konteks kepentingan negara untuk melihat ini atau kepentingan masyarakat ya, apabila sebuah transaksi itu dianggap merugikan masyarakat bisa dibuka. Nah, jadi memang dalam kaitan dengan broker ya, memang polanya kadang-kadang ini ya yang saya amati itu kan broker itu tidak men-charge biaya ya kepada perusahaan misalnya. Katakanlah misalnya bank saya itu memberikan kredit ya. Ini nyata ya, misalnya kredit. Nah, kreditnya itu saya asuransikan, kan gitu. Nah, waktu saya asuransikan, saya akan mencari asuransinya. Nah, waktu mencari asuransi bisa saya lakukan sendiri dengan melakukan due diligence kepada perusahaan asuransi tersebut ya, termasuk juga untuk menghitung ya preminya dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian
tentu ini akan menjadi sesuatu skill khusus bagi tim saya, ya, hanya untuk memeriksa asuransi, ya, dan lain sebagainya. Nah, pasti akan keluar biaya dan lain sebagainya. Tiba-tiba datang broker menawarkan, Pak, ya, kami akan mencarikan asuransi, ya, dengan Bapak pakai sekarang misalnya saya dengan tim sendiri dari risk management cari asuransi, bayar preminya 100. Kemudian dapat coverage 5. Tiba-tiba datang brokers. Bapak bayar ya preminya kemarin 100, sekarang bayar 90. Ya turun ya, tapi dengan coverage dapat 6. Kan aneh, Pak. Kalau ada broker datang begitu, menawarkan preminya lebih murah, yang tadinya 100 jadi 90, kemudian coverage-nya yang dari 5 jadi 6, secara logika kan harus saya terima, Pak, sebagai pengawas. Nah, oke. Nah, kemudian tentu saya harus melakukan diligence terhadap broker ini. Jangan-jangan dia kabur, ya. Dan ini kejadian di bank saya ini setelah saya masuk, sebelum saya masuk. Ternyata brokernya itu kabur, kan gitu kan? Kabur ini besar, sekarang menjadi masalah hukum. Ya, kenapa? Karena ya pendekatannya ya pendekatan transaksional hanya sekedar ya menilai perbandingan bahwa dengan premi yang lebih rendah didapat coverage yang lebih besar tanpa melakukan diligence terhadap brokernya itu. Nah, jadi disinilah pentingnya ya ternyata ya pemeriksaan yang Pak Rino pertanyakan ini menjadi penting. Nah, sehingga muncullah kita ya lebih baik menggunakan ya katakanlah agent kita sendiri kan gitu kan ya bukan agent, kita cari agent-agent dari asuransi yang langsung menawarkan kepada kita. Nah, ternyata agent dan brokernya itu dia berhubungan satu dengan yang lain dan merupakan satu sistem yang akhirnya kita menjadi sulit. Nah, inilah dari sini saya mendapatkan kesimpulan ya baik itu broker maupun itu agent dari perusahaan asuransi. Nah, kedua-duanya harus dilakukan due diligence ya. Due diligence. Nah, broker itu bekerja untuk kita. Sementara si asuransi, si agent bekerja untuk perusahaan asuransi. Nah, dua-duanya, karena kita nggak datang ketemu langsung dengan perusahaan asuransinya, Pak, ketemu agentnya. Yang kita ini kan agentnya dulu, kemudian baru yang bersamaan simultaneously juga adalah perusahaan asuransinya. Bisa jadi loh, ya nanti bermasalah dalam klaim kita karena bukan perusahaan asuransinya yang bermasalah, tapi dengan agentnya. Ya, bisa bermasalah nanti dalam klaimnya kalau ternyata dengan brokernya. Ya, nah, yang broker ini makanya di dalam undang-undang dalam ketentuan POJK-nya, broker itu tidak boleh menahan premi, ya kan gitu, untuk waktu tertentu. Kalau enggak dia bisa asuransi dalam asuransi dan praktek itu terjadi. Jadi dia kasih yang namanya performa polis, yang ternyata dia tidak daftarkan itu kepada perusahaan asuransinya. Nah, ini berat. Jadi kembali lagi, inilah kita sudah membedah urgensi dari perlu melakukan due diligence. Cuma Pak, persoalannya, berapa mahal kita lakukan due diligence itu? Kalau kita lakukan sendiri ini kan cost. Nah, sehingga muncul, saya langsung lompat ya, nanti kita bisa bolak-balik ya, muncullah ya apa yang disebut hierarki dari due diligence ini dalam kaitan dengan third party.